Survei yang diadakan oleh Indikator Politik menghasilkan sebuah data penelitian yang sangat menarik sekaligus tidak membuat kita heran. Karena itulah yang sejatinya merekam realitas yang ada dalam tataran publik, bahwa elektabilitas Partai Gerindra semakin berada di atas partai-partai lain. Dan salah satunya adalah mengungguli Partai PDIP. Bagaimana kita membincang elektabilitas PDIP yang makin lama makin tergerus dan menuju pada titik terendah mereka. Dan kita melihat bagaimana Partai Gerindra mendapatkan kedudukan yang semakin terpercaya di hati banyak orang dan menggeser pelan tapi pasti kedudukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, berbicara tentang elektabilitas, maka kita selalu akan merujuk pada konstruksi pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh para filsuf teori-teori kritis. Mereka selalu ingin mengatakan dan bahkan menggugah publik luas bahwa elektabilitas atau tingkat penerimaan publik terhadap entitas seperti ketokohan seseorang atau penerimaan terhadap entitas sebuah institusi politik seperti partai politik itu tidak bisa dilepaskan dari kerja-kerja yang dimainkan oleh orang, kalau itu adalah aktor politik atau itu adalah institusi politik seperti partai politik. Kerja-kerja itu yang kemudian memperlihatkan bahwa orang atau institusi politik itu dapat merekam berbagai macam dinamika yang ada di tataran publik dan mereka dianggap mewakili isi hati publik, dan karena itu upaya yang selalu dilakukan secara konsisten oleh aktor dan institusi politik itu kemudian mendapatkan tingkat kepercayaan, penerimaan, dan elektabilitas yang sangat tinggi. Itulah teman-teman yang kita harus maknai ketika indikator politik kemudian menurunkan sebuah hasil survei bahwa tingkat elektabilitas Gerindra mengalahkan tingkat elektabilitas PDIP. Apa makna ketika kita mau memperdalam hasil survei ini, ketika kita hendak menempatkan bahwa elektabilitas ini di satu sisi merupakan capaian yang wajar, oleh karena presiden hari ini adalah Prabowo Subianto yang juga adalah ketua umum Partai Gerindra. Orang menganggap bahwa elektabilitas Gerindra yang meningkat dan naik dan mengalahkan partai-partai lain, termasuk mengalahkan PDIP, itu dianggap sebagai sesuatu sinyal yang biasa saja, yang wajar saja. Tetapi teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa di sisi lain kita harus melihat bahwa meningkatnya elektabilitas Partai Gerindra selain ditunjang oleh kepemimpinan Prabowo Subianto yang terpercaya di hadapan konstituennya maupun rakyat yang dipimpinnya saat ini sebagai presiden. Dan itulah yang terkonfirmasi pada hasil Litbang Kompas yang juga telah merilis data yang pernah saya sampaikan bahwa Litbang Kompas sudah memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu berada di atas 80%, bahkan hingga mencapai 90%. Itu adalah data-data real yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei ini mampu merekam dinamika politik yang ada di tataran publik luas. Dan salah satunya adalah melihat bahwa kinerja pemerintahan Prabowo bersama Gibran itu sungguh dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Tetapi teman-teman, hal lain yang juga perlu kita lihat secara serius ketika elektabilitas Gerindra meningkat dan anjloknya
elektabilitas partai PDIP itu tidak lepas juga pada dinamika internal PDIP yang hari ini harus kita katakan berada di titik yang terendah. Status tersangka yang disematkan KPK kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan tidak adanya kepastian yang jelas apakah Hasto akan bertahan atau akan diganti oleh orang yang lebih tepat dan tidak tersandung dengan masalah hukum, itu salah satu yang membuat elektabilitas PDIP berada di titik terendah saat ini dan disusul oleh Partai Gerindra. Kemudian juga kita lihat bagaimana sepak terjang para politisi PDIP itu juga seringkali diberi catatan oleh para netizen atau publik virtual untuk melihat bahwa para politisi PDIP seringkali kontraproduktif dalam rangka bereaksi berlebihan untuk isu-isu yang sedang viral dan menjadi perhatian publik. Apa yang mereka tunjukkan dalam memberikan statement-statement pada berbagai macam isu yang ada di masyarakat luas, yang seringkali itu justru memperlihatkan bahwa para politisi PDIP sedang kalut dan kehilangan daya kritis untuk menahan diri, tidak memberikan tanggapan-tanggapan yang berlebihan. Itu juga dilihat oleh mata publik sebagai hal yang sangat menjatuhkan elektabilitas PDIP sehingga akhirnya PDIP tersalip elektabilitasnya dari Partai Gerindra. Jadi ada dua faktor yang sama-sama menentukan mengapa indikator politik menurunkan survei bahwa tingkat elektabilitas Partai Gerindra telah menyalip Partai PDIP dan hari ini hal itu kemudian ditopang dengan kenyataan bahwa presiden dari Partai Gerindra yaitu Prabowo telah menunjukkan kerja-kerja yang langsung sangat dirasakan oleh harkat hidup orang banyak, menaikkan kualitas hidup Indonesia dan ia ingin menampilkan sebuah gaya pemerintahan yang ingin berada di hati rakyat. Berbagai macam isu-isu sensitif langsung ditanggapi oleh Prabowo Subianto bersama dengan sang wakil Gibran Rakabuming Raka, dan itu semakin menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran pada 100 hari pertama itu berada di tingkat yang tertinggi. Dan wajar saja bahwa survei-survei yang dilakukan seperti kerja yang dilakukan oleh indikator politik dan Kompas itu mampu memotret realitas yang sebenarnya bahwa publik hari ini membutuhkan kerja-kerja yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas dan nggak perlu kita terjebak dalam retorika yang seringkali hanya membuat kita gaduh tetapi tidak memberikan solusi-solusi yang konstruktif dalam rangka kehidupan berbangsa dan bertanah air kita. Satu pekerjaan rumah yang sedang diperingatkan oleh indikator politik adalah bahwa PDIP yang anjlok elektabilitasnya harus segera berbenah kalau tidak mau kehilangan banyak kesempatan dalam rangka menata diri. Salah satunya adalah dengan segera mengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP dan biarlah ada reformasi internal dalam tubuh PDIP yang semakin nyata dan signifikan agar PDIP tetap ditempatkan sebagai salah satu aset bangsa untuk mengawal dinamika politik dan demokrasi kita hari ini dan ke depan.